Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendorong diaspora Indonesia yang berada di Qatar untuk turut serta mempromosikan pariwisata tanah air. Tidak hanya itu, Menparekraf juga mengajak diaspora Indonesia berkolaborasi untuk membuka peluang-peluang usaha dan lapangan kerja dengan memasarkan produk ekonomi kreatif Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menparekraf Sandiaga Uno saat melakukan virtual bincang parekraf dengan KBRI dan diaspora Indonesia di Qatar. Arah kebijakan pariwisata Indonesia ke depan adalah menuju pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan lingkungan, sustainability based on nature and culture. Tren dari pariwisata dunia yang juga akan menjadi segmen di Indonesia adalah pariwisata yang personalized, customized, localized, and smaller in size. Untuk itu Kemenparekraf dikatakan Sandiaga melakukan pendekatan dengan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Dirinya mengajak peran aktif dari komunitas diaspora Indonesia di Qatar untuk dapat bersama-sama mewujudkan kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif. Arah dari kebijakan pariwisata itu adalah menuju pariwisata yang lebih berkualitas dan berkelanjutan lingkungan. Sustainability based on nature and culture. Tren dari pariwisata dunia yang juga di Indonesia adalah personalized, customized, localized, and smaller in size. Pendekatan yang kita lakukan adalah inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. COVID-19 ini memaksa kita meningkatkan keterampilan kita melalui upskilling, reskilling, baik bahasa maupun kemampuan kita dari segi masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital. Oleh karena itu, tanpa berpanjang lebar, saya berikan kesempatan karena ini tentang SDM banyak pelatihan bahasa dan lain sebagainya. Dan mulai jam 21.56 waktu Indonesia bagian Barat, Anda memulai tugas untuk sebagai duta memberikan pemahaman pariwisata Indonesia dan kita punya beberapa kanal informasi Instagram di kemenparekraf.ri maupun pesona_id_travel maupun Indonesia Travel. Selamat ditunjuk sebagai duta-duta pariwisata untuk menggaungkan. Semuanya sudah dikenalkan langsung, tidak ada waktu lagi, kita harus 3G, gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol. Garap semua potensi. Dan terakhir mungkin dari kami mengenai kebutuhan karantina itu sudah menjadi keputusan. Saya harapkan teman-teman bisa menerima sebagai konsekuensi kita melakukan adaptasi di tengah-tengah pandemi dan tantangan terhadap dinamika baru oleh varian Delta ini yang akibatnya sangat tinggi, dan tentunya karantina ini diputuskan bersama-sama. Saya waktu itu ada juga di situ bersama Pak Menteri Kesehatan. Akhirnya diputuskan 7 hari dengan 1 kali PCR di awal dan 1 kali PCR di exit. Memang berat, tapi ini kebetulan anak saya sama istri saya juga dalam perjalanan pulang. Saya minta mereka ikut juga dalam program itu, program karantina, karena menunjukkan to lead is to give example. Kita tunjukkan bahwa tidak ada pengecualian untuk siapapun juga harus mengikuti karantina. Karena kalau tidak nanti susah. Ini karena sudah divaksin, hampir semua sekarang justru semua yang masuk ke Indonesia itu harus sudah divaksin. Yang tentunya tidak bisa divaksin harus mengikutkan persyaratannya, dan kita harapkan dukungan dari semua diaspora karena ini bagian daripada menciptakan Indonesia yang sehat, dan mudah-mudahan dengan kebersamaan kita, dengan gotong royong kita bisa keluar dari pandemi ini. Salah satu program utama yang tengah dijalankan pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah Indonesia Spice Up the World. Program ini memiliki tujuan memperluas pemasaran produk bumbu atau pangan olahan dan rempah Indonesia. Juga mengembangkan restoran Indonesia di luar negeri atau sebagai bagian dari gastrodiplomasi restoran. Mendorong kuliner Indonesia hadir di mancanegara dan memberi nilai tambah bagi Indonesia, sehingga akan dapat menguatkan kuliner di dalam negeri atau destinasi gastronomi. Target dari Indonesia Spice Up the World hingga 2024 adalah hadirnya 4.000 restoran di Indonesia di luar negeri. Juga peningkatan nilai ekspor bumbu dan rempah menjadi $2 miliar Amerika Serikat.
Data ekspor bumbu atau rempah olahan dan komoditas atau rempah segar Indonesia sendiri mengalami tren positif dengan rata-rata pertumbuhan 2,95% selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020, nilai ekspor tercatat sebesar 1,02 miliar dolar Amerika Serikat. Menparekraf mengucapkan terima kasih atas antusiasme dan semangat yang ditunjukkan diaspora Indonesia yang berkomitmen untuk membantu promosi pariwisata dan ekonomi kreatif serta membuka peluang-peluang usaha agar terciptanya lapangan kerja. Duta Besar Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan menjelaskan, jumlah masyarakat Indonesia di Qatar sebanyak 17.000 orang dan banyak diisi generasi muda yang bergerak di berbagai macam sektor, mulai dari sektor migas, hospitality, IT, juga pekerja domestik. Keberadaan diaspora Indonesia di Qatar tanpa disadari telah menjadi agent of promotion bagi Indonesia. Di berbagai aktivitas di lingkungan kerja masing-masing, banyak dari mereka yang bercerita tentang potensi Indonesia yang luar biasa. Dirinya berharap kolaborasi yang baik antara Kemenparekraf dengan KBRI di Qatar, serta masyarakat Indonesia di Qatar benar-benar dapat mewujudkan potensi bersama, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Tim LJN Media melaporkan.